Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifda Nur Hilmi dari Offering NN dengan NIM 200422620973. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penawaran dan permintaan. Topik yang akan kita bahas adalah konsep dasar penawaran dan permintaan, mekanisme pasar, dan elastisitas. Kenapa sih materi ini sangat penting? Konsep ini adalah landasan fundamental untuk melakukan kajian yang lebih luas dan menarik untuk melihat bagaimana pengaruh kondisi ekonomi terhadap harga barang dan produksi. Dampak kebijakan pemerintah terhadap konsumen dapat produsen dan melihat bagaimana pasar merespon kondisi ekonomi dan kebijakan bahkan sebelum kebijakan ditetapkan. Langsung saja kita ke materi penawaran. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang bersedia dijual produsen dan harga barang tersebut saat variabel lain dianggap tetap. Nah, selanjutnya pada kurva penawaran jika digambarkan dengan rumus itu adalah QS sama dengan QS dalam kurung P, memiliki kemiringan ke atas. Lanjut pada grafik, pada sumbu X-nya adalah quantity, pada sumbu Y adalah price atau harga. Pada sumbu X itu dimasukkan Q1 dan Q2-nya, pada sumbu Y itu dimasukkan P1 dan P2-nya. Nah, lalu Q1 dan P1 diberikan garis putus-putus hingga mereka bertemu dan diberi titik, dan P2 dan Q2 juga sama. Nah, lalu dari bawah hingga titik-titik tersebut digabungkan dan mengarah ke atas garis tersebut. Maka itu adalah yang dinamakan kurva penawaran. Perubahan penawaran, asumsi ceteris paribus sudah tidak berlaku. Faktor selain harga barang itu sendiri, harga bahan mentah, satu pada saat P1 sampai memproduksi sebanyak Q1, kedua pada saat P2 sampai memproduksi sebanyak Q2, yang ketiga, kurva penawaran bergeser kepada X-aksen dan produksi lebih banyak pada harga pasar berapapun di S-aksen. Bisa dilihat pada kurva yang berada dalam PPT. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan. Apa itu permintaan? Kurva permintaan menggambarkan kesediaan konsumen untuk membeli sejumlah barang pada saat tingkat harga berubah saat variabel selain harga dianggap tetap. Kurva permintaan menggambarkan hubungan harga dan kuantitas. Nah, maka QD sama dengan QD dalam kurung P. Nah, kalau permintaan itu memiliki kemiringan ke bawah. Nah, sedangkan yang tadi penawaran itu kan memiliki kemiringan ke atas. Nah, maka itu adalah perbedaan antara penawaran dan permintaan. Nah, lalu bisa dilihat pada grafik yang sudah ada di PPT. Perubahan permintaan, asumsi ceteris paribus sudah tidak berlaku juga, sama dengan penawaran. Faktor selain harga barang itu sendiri, pendapatan meningkat. Nah, yang pertama pada saat harga P1 sampai membeli Q2, pada saat harga P2 sampai membeli Q1, kurva permintaan bergeser ke kanan, dan terakhir lebih banyak pembelian pada harga berapapun di D-aksen daripada di D. Selanjutnya adalah mekanisme pasar. Nah, kecenderungan di pasar di mana harga berubah hingga pasar menemui titik keseimbangan, kuantitas, permintaan, dan penawaran sama. QD sama dengan QS, tidak terjadi kelebihan permintaan atau penawaran. Tidak ada tekanan bagi harga untuk berubah lebih lanjut. Titik keseimbangan atau equilibrium pada saat harga PO kuantitas, permintaan, dan penawaran sama pada QO. Bisa dilihat dari kurva yang ada di PPT, garis S dan garis D itu memiliki garis yang berpotongan atau tegak lurus. Selanjutnya surplus diasumsikan harga awal adalah di P1. Kemudian pertama QS banding Q2 lebih besar dari QD banding Q1. Dan kedua, kelebihan jumlah yang ditawarkan adalah Q2 dikurang Q1. Produsen menurunkan harga barang. Yang keempat, jumlah barang yang ditawarkan turun dan jumlah barang yang diminta naik. Yang kelima, keseimbangan pada P2 Q3. Untuk shortage atau kelangkaan, diasumsikan harga awal adalah di P2.
Kemudian pertama, Ki D banding Ki 2 lebih besar dari Ki S banding Ki 1. Nah, yang kedua, kelangkaan sebesar Ki 2 dikurang Ki 1. Nah, yang ketiga, produsen menaikkan harga. Yang keempat, kuantitas. Yang kelima, yang ditawarkan meningkat dan kuantitas yang diminta menurun. Yang keenam, equilibrium terjadi pada P3 Ki 3. Pendapatan meningkat dan harga bahan baku turun. Nah, yang pertama, peningkatan permintaan lebih besar dibandingkan penawaran. Yang kedua, harga dan kuantitas keseimbangan meningkat ke P2 dan Q2. Nah, selanjutnya ke contoh soal. Nah, pada soal di sini diketahui P, Q, D, dan Q, S-nya. Pada P 20 dan 15, Q, D dan 200 dan 250, Q, S 250 dan 200. Nah, lalu ditanyakan, satu, tentukan fungsi permintaan dan penawarannya. Yang kedua, berapa kuantitas yang diminta atau Q, D pada saat harganya 40. Yang ketiga, berapa kuantitas yang ditawarkan atau Q, S pada saat harganya 10. Dan yang keempat, tentukan harga dan kuantitas keseimbangannya, kemudian gambarkan grafik atau kurvanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan slide sebelumnya. Nah, ini nomor 1, kita tulis dulu ketahuinya apa aja yang tadi di soal. Lalu kita, karena nomor 1 pertanyaannya fungsi permintaan dan penawaran, kita kerjakan dulu yang permintaannya. Nah, dari rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, masukin P1-nya tadi 20, P2-nya 15, Q1-nya 200, Q2-nya 250, dimasukin ke dalam rumus. Nah, lalu karena P nggak ada, ya udah berarti P ditulis P aja. Jadi P min 20 per 15 min 20 sama dengan Q min 200 per 250 min 200. Nah, selanjutnya P min 20 per 15 min 20 itu min 5. Jadi min 5 sama dengan Q min 200 per 250 min 200 itu 50. Jadi 50. Nah, lalu kita kali silang. P min 20 dikali 50, Q min 200 dikali min 5. Nah, maka jadi min 5Q plus 1000 sama dengan 50P min 1000. Lalu si angka yang tidak ada variabelnya dipindahin, jadi 1000 plus 1000 kan, si min 1000-nya dipindahin ke kiri, jadi 1000 plus 1000 sama dengan jadinya 2000 kan, min 50P plus 2000 sama dengan 5Q. Nah, QD sama dengan min 10P plus 400. Lalu selanjutnya pada fungsi penawaran. Nah, rumusnya masih sama, tetapi kita di sini bedanya Q1 dan Q2-nya, karena yang diketahuinya adalah kalau penawaran itu QS, berarti Q1-nya 250, Q2-nya 200. Lalu masukin kayak tadi fungsi permintaan. Nah, jadi P min 20 min 5 sama dengan Q min 250 per min 50. Nah, lalu dikali silang kayak tadi, jadi min 5Q plus 1250 sama dengan min 50P tambah 1000. Lalu jadinya 5Q sama dengan 50P plus 250. Jadi QS-nya sama dengan 10P plus 50 karena si 5-nya itu dibagi ke 50 sama 250-nya, jadinya 10P plus 50. Lalu kita cari ke yang nomor 2 atau di sini aku tulis B. Nah, di sini QD pada saat P sama dengan 40 kan ditanyanya. Ya udah, kita tinggal masukin aja. Jadi kan tadi QD-nya itu sama dengan min 10P plus 400. Nah, ya udah dari situ kita masukin P-nya. Ya udah jadinya Q sama dengan min 10 dikali 40 ditambah 400 sama dengan min 400 ditambah 400. Maka QD-nya sama dengan 0. Nah, lalu yang ketiga juga ditanyanya sama sebenarnya, tapi cuma beda harganya. Harganya 10. Tetapi dan ini juga di penawarannya kan. Nah, ya udah kita udah ketahui juga tadi nomor 1 QS-nya itu sama dengan 10P plus 50. Nah, ya udah P-nya dimasukin jadi 10. Jadinya Q sama dengan 10 dikali 10 plus 50 sama dengan 100 plus 50. Maka QS-nya adalah 150. Lanjut kita ke nomor 4 atau aku di sini tulis D.
ditanyakan kan di sini harga keseimbangannya. Maka kita harus tahu dulu harga keseimbangan itu rumusnya apa. Rumus harga keseimbangan itu adalah QD sama dengan QS. Ya udah, kita tinggal masukin QD yang dari nomor 1 itu kan min 10P plus 400. Lalu QS yang nomor satunya juga dimasukin yang udah kita ketahui 10P plus 50. Nah, lalu variabel P digabungin jadinya min 10P dipindahin ke kanan jadi plus 10P dong, jadi 20P. Terus 50-nya dipindahin ke kiri, min 50 jadinya 400 min 50 jadi 350. Nah, 20 jadinya 20P sama dengan 350. P sama dengan 350 dibagi si 20-nya jadinya 17,5. Nah, terus kita masukin QD-nya. Kita masukin si P-nya itu ke persamaan si QD kan. Nah, terus udah gitu min 10P plus 400 sama dengan min 10 dikali 17,5. Masukin kan P-nya. Tambah 400 sama dengan min 175 ditambah 400 sama dengan 225. QS-nya juga sama, P-nya itu dimasukin 17,5. Jadi 10P plus 50 sama dengan 10 dikali 17,5 tambah 50 sama dengan 225. Maka harga keseimbangannya adalah Q, P. Jadi tadi Q-nya ada 225, P-nya itu 17,5. Nah, lalu grafiknya nih. Pada grafik Q-nya itu di sumbu X, P-nya itu di sumbu Y. Nah, Q-nya dimasukin tadi 225, P-nya 17,5. Terus di garis putus-putus sampai ketemu garis putus-putusnya. Nah, lalu dibikin garis ke atas seperti penawaran. Garis penawaran kan ke atas kan tadi yang awal aku udah jelasin. Nah, itu dari titik 0 terus ke atas sampai panjang bisa. Terus udah gitu ke bawah juga sih. Kalau permintaan kan ke bawah, ya udah dibikin garis ke bawah. Maka garis itu adalah garis berpotongan atau garis tegak lurus. Maka grafik harga keseimbangannya seperti ini. Elastisitas penawaran dan permintaan mengukur sensitivitas satu variabel terhadap variabel lain. Jumlah yang menunjukkan persentase perubahan yang akan terjadi pada satu variabel dalam merespon peningkatan 1% pada variabel lain. Lalu elastisitas harga permintaan mengukur sensitivitas dari jumlah barang atau jasa yang diminta karena 1% peningkatan pada harganya. Rumusnya itu EP sama dengan persen delta Q per persen delta P, atau EP sama dengan delta Q per Q per delta P per P sama dengan P delta Q per Q delta P. Nah, yang kedua bernilai negatif saat harga satu barang meningkat, kuantitas permintaan menurun, maka yang dilihat adalah nilai absolutnya. Yang ketiga, jika EP lebih dari 1, permintaan tersebut elastis terhadap harga karena presentase penurunan kuantitas terhadap permintaan lebih besar dari presentase peningkatan harga. Yang keempat, jika EP kurang dari 1, maka itu inelastis. Nah, yang terakhir bergantung pada ketersediaan barang pengganti. Elastisitas harga permintaan yang pertama bergantung pada kemiringan kurva, juga pada harga dan kuantitas permintaan. Yang kedua, dekat bagian atas kurva EP lebih besar dan semakin mengecil saat bergerak menuruni kurva. Nah, kurva permintaan linier itu rumusnya Q sama dengan A min BP. Nah, karena di dalam grafik tersebut dijelaskan Q sama dengan 8 min 2P, maka jadi kayaknya jadi 8-nya itu adalah A, si 2-nya itu adalah B. Maka Q sama dengan 8 min 2P. Lalu masuk ke contoh soal. Nih diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas pada harga 5. Nah, di sini P sama dengan 5 karena harganya 5 kan. Jadi P sama dengan 5. Nah, Q sama dengan min 50. Kenapa Q sama dengan 50? Kan P 5.
Ya udah, kita masukin ke fungsi permintaan yang ada di soal. Q sama dengan 25 min 3, P-nya diganti jadi 5, jadinya 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. 25 dikali 3 itu 75 kan? Nah, jadi Q sama dengan 25 min 75, berarti Q sama dengan min 50. Nah, lalu kita cari juga Q aksennya. Kalau Q aksen ya udah itu turunan dari fungsi permintaan awal. Q sama dengan 25 min 3P kuadrat. Nah, turunannya adalah min 6P. Nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya sama dengan elastisitas sama dengan Q aksen dikali P per Q. Nah, Q aksennya itu kan tadi min 6P, jadinya P-nya dimasukin lagi 5, jadi min 30 dikali 5 per Q-nya tadi min 50, jadi sama dengan 3. Maka fungsi permintaan ini elastisitasnya 3. Karena 3 itu lebih dari 1, maka ini adalah elastisitas. Selanjutnya, elastisitas permintaan lain. Elastisitas pendapatan permintaan mengukur persen perubahan kuantitas permintaan karena 1% perubahan pendapatan. EP sama dengan delta Q per Q per delta I per I sama dengan I delta Q per Q delta I. Lalu, elastisitas harga silang mengukur persen perubahan kuantitas permintaan suatu barang karena 1% perubahan pada harga barang lain. Elastisitas harga silang untuk barang substitusi positif. Elastisitas harga silang barang komplementer negatif. Nah, rumusnya EP sama dengan delta QB per QB per delta PM per PM sama dengan PM delta QB per QB delta PM. Lanjut, elastisitas penawaran mengukur persen perubahan kuantitas penawaran karena 1% perubahan harga. Biasanya positif karena harga dan kuantitas penawaran memiliki hubungan positif. Semakin tinggi harga memberikan insentif yang semakin tinggi bagi produsen untuk meningkatkan output. Nah, yang ketiga, mengaitkan elastisitas penawaran dengan tingkat bunga, upah, harga bahan mentah, dan barang setengah jadi lainnya yang digunakan untuk produksi. Lalu, elastisitas jangka panjang dengan jangka pendek. Elastisitas harga permintaan bervariasi sesuai dengan waktu yang diperlukan konsumen untuk merespon perubahan harga. Kebanyakan barang dan jasa seperti jangka pendek cenderung mengarah pada inelastis. Elastisitas lebih kecil dari jangka panjang. Barang lain yang tahan lama jangka pendek lebih elastis daripada jangka panjang. Lalu, elastisitas pendapatan permintaan kebanyakan barang dan jasa. Seperti elastisitas pendapatan lebih tinggi dalam jangka panjang. Yang kedua, barang lain yang tahan lama itu elastisitas pendapatan lebih kecil dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya elastisitas penawaran. Kebanyakan barang dan jasa itu jangka pendek elastisitas lebih kecil dari jangka panjang terkait dengan kapasitas produksi. Nah, jika barang lain yang tahan lama, jangka pendek lebih besar elastisitas harga terhadap penawaran daripada jangka panjang. Nah, yang terakhir, permintaan dan penawaran kopi. Harga kopi tidak stabil. Adanya COVID-19 mengurangi pasukan kopi Brazil. Jangka pendek, penawaran atau pasukan tidak elastis. Permintaan relatif tidak elastis. Perubahan harga yang sangat besar.